Beberapa orang berpendapat bahwa ada yang namanya pemerintah bayangan. Menurut Guru Gembul ada nggak pemerintah bayangan di Indonesia ini? Mustahil ketiadaannya. Saya sebut langsung gini ya. Di Indonesia itu ada orang yang sangat-sangat berkuasa. Sampai saking berkuasanya, dia melakukan tindakan-tindakan ilegal pun gak ada yang berani untuk menyebut namanya. Kalau dia namanya disebut, orang yang menyebut itu akan ditelepon. Oh gitu ya? Malam-malam. Konten kreator, wartawan, atau siapapun nyebut namanya dan dikaitkan dengan sesuatu yang ilegal, itu langsung dikontak. Bahkan pas kita langsung searching kata itu langsung media-media tiba-tiba jadi positif semuanya. Sekuat itu. Dan video kita bisa di take down. Ini pengusaha ya? Orang yang sangat berkuasa tapi bukan presiden. Saya sebenarnya tahu itu kayaknya yang dimaksud siapa itu. Anda pernah ditelepon? Alhamdulillah. Tadi kan sebelum di sini tuh saya kan ngobrol juga sama tukang wartawan gitu. Banyak wartawan. Terus saya cerita ini di balik layar. Mereka juga bilang, saya juga ditelepon." Jadi media kita juga ditelepon, apa-apa juga kita ditelepon. Jadi ada ya pemerintah bayangan ya di Indonesia ini. Di Indonesia dan semua negara mungkin ya. Di seluruh dunia yang demokrasi itu paling memungkinkan untuk munculnya pemerintahan bayangan. Karena demokrasi itu pasti memilih orang yang populer dan belum tentu orang yang menguasai manajemen dan kekuasaan. Maka yang berkuasanya pasti akan mencari topeng yang populer. Kayak misalkan zaman dulu ini mah sudah mengklaim langsung gitu ya, Ibu Megawati. Ibu Megawati itu langsung menegaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Konsekuensi logis dari petugas itu apa? Petugas itu mengabdi pada ketuanya. Itu sebenarnya adalah sebuah penegasan bahwa walaupun Anda adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, itu sebenarnya Anda tuh bisa ada dengan karena kami gitu. Betul. Jadi kamu tuh harus bekerja juga untuk ya kayak gitulah bahasa. Negara demokrasi berarti pasti ada pemerintahan bayangan gitu. Iya. Pasti ada pemerintahan bayangan. Tapi mungkin lebih ke pengusaha atau ketua partai ya dibanding dengan kayak elit global yang menguasai dunia itu kan nggak masuk akal ya. Nggak usah Nggak, kalau di Indonesia kan ya ada partai satu ya kan masih kan. Yang kedua mungkin pengusaha ada ya kan. pengusaha yang invest atau Sembilan segala naga macam. gitu. Kalau di Amerika sangat heavy on private companies kan. Yes. Jadi banyak kan pasti pengusaha yang jadi pemerintah bayangannya. Iya. Yang ngurusin petrol, pengusaha juga, Standard Oil kan. Bahkan segala listrik macam. aja juga swasta ya. Listrik. Perusahaan listrik terbesar. Betul. Dan Donald Trump itu sendiri pengusaha kan. Ya, betul. Nah, makanya di setiap negara demokratis itu ada konektor antara mafia di belakang layar dengan para pejabat di depan.